Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengawali kuliah subuh ini membaca surat pendek. Dari kita awali dengan surah Al-Fatihah, lalu kita baca surat-surat pendek yang rata-rata Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nanti saya pandu ya Mas. Setelah Al-Fatihah nanti kita membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kalau kita ditanya bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Quran setelah kita mengimani Al-Quran, tentu yang pertama kita dapat mengambil manfaat dari Al-Quran setelah beriman padanya adalah mengambil manfaat melalui membacanya. Nah, di mana Allah memerintahkan kepada kita kalau kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran melalui membaca. Beberapa kali di sini saya sudah membahas, yaitu di surat 73 ayat 20.
Hadirin rahimakumullah, saya tadi berangkat dari Semolowaro naik gokar. Karena naik gokar nggak bisa baca Quran sambil jalan, ngobrol sama apa namanya, sama drivernya. Karena ngobrol dengan driver itu kadang-kadang serunya luar biasa. 3 malam yang lalu saya naik gokar dari Tropodo ke Semolowaro, naik Gojek ya. Sopir Gojeknya itu saya tanya, Bapak pernah nggak dibegal? Dia bilang, saya 8 kali dibegal, Pak. Itu ya. 8 kali dibegal, rekornya Rom. Dan dari 8 kali dibegal itu, 4 diantaranya saya berhasil membunuhnya. Ya karena dibegal dia kan, jadi dia benar. Terus 3 diantara mereka itu berhasil saya jadikan cacat permanen kan. Sampai polisi yang dilapori itu karena wajib lapor dan dia tapi tidak ditahan. Kamu lagi. Nah, jadi saya biasanya kalau naik gokar ya, kalau pas ada acara gini, saya manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Di surat 73 ayat ke-20 itu Allah berfirman, kalau hadirin dengan redaksinya Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, kerja. Yang Allah perintahkan, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Contohnya yang tadi, membaca Al-Fatihah. Kalau jenengan hanya hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya 3 surat itu. Kalau masih ketambahan yang tadi, Qul ya ayyuhal kafirun ditambah itu. Tapi apa manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran sambil bekerja? Saya sudah pernah mengatakan, membaca Al-Quran sambil kita bekerja atau di tengah-tengah kesibukan bekerja itu persis sama kalau hadirin ingat pelajaran magnet itu waktu SD, SMP. Kalau di atas lembar kertas yang saya pegang ini ada serbuk besi, maka serbuk besi itu tidak beraturan. Tapi kalau di bawahnya dikasih magnet, maka serbuk besi itu akan segera teratur, membentuk medan magnet. Sama, kalau hadirin berangkat ke kantor, sepeda motoran atau mobilan, tidak ada teman ya, sendirian, bacalah Al-Quran, maka pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita jadi lebih teratur. Itu yang pertama. Lebih teratur itu ya tidak kemana-mana, tidak. Tapi yang kedua, manfaat membaca Al-Quran sambil kita bekerja itu adalah menenangkan pikiran, perasaan, dan jiwa. Jadi misalnya, coba bayangkan ya, hadirin habis acara ini tiba-tiba WA masuk. WA-nya itu begini, dan WA kita itu putra kita, cepat ke rumah sakit. Apa namanya? Adik, kemudian dia dengan adiknya kuliah di ITS, lalu tanpa memberitahu kita, ibunya dan ayahnya, dia membawanya ke rumah sakit Dr. Sultan. Seperti rumah sakit tadi sedang dalam kondisi parah, dirawat di ICU dan segala macam. Pasti seorang ibu yang jalan dari Pondok Rosan ke rumah sakit Dr. Sutomo itu gak karu-karuan ya, apa yang terjadi. Tapi dengan membaca Al-Quran sambil di jalan itu, selain pikirannya jadi teratur, jadi tenang, dan yang ketiga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu. Pikiran teratur, pikiran dan perasaan jadi tenang, pikiran, perasaan dan jiwa jadi kuat, itu selalu dibutuhkan oleh kita setiap saat. Sudah pasti. Apalagi misalnya ada di antara kita yang bapak atau ibu-ibu atau siapapun lah yang ingin mengikuti tes ujian masuk 2 jam dari sekarang. Kok semalam pas nggak belajar maksimal, pasti banyak bacanya. Saya ingat tahun 88, ingat. Saya sudah jadi mahasiswa di IKIP Surabaya, pas tes SPMB atau sistem penerimaan mahasiswa baru, ada calon mahasiswa di sini, bisa dibayangkan, mau tes itu, dia keluarkan kertas selembar dari ini, kertasnya doa ya, lalu kertas itu dibakar ya kan, lalu kemudian abunya itu dimasukkan ke air dan airnya diminum.
dia pulang dari tes itu lebih cepat, bukan karena berhasil, karena mulus produknya. Nah, hadirin rahimahullah, ada banyak yang atau tiba-tiba di antara kita misalnya, saya ingat di Masjid Al-Mufti itu, ya, bendahara masjid. Pas sholat subuh saya tanya, namanya Pak Edi kok nggak ikut pengajian? Ustaz, saya ini ditelepon oleh istri saya bahwa listrik di rumah itu mati. Nah, hadirin kalau pulang ke rumah, bukan sekedar listriknya mati, tetapi tiba-tiba konsleting dan kebakaran. Masa dari masjid ke mana rumah itu mau nyanyi lagi dangdut, mau nyanyi, enggak, pasti baca Al-Quran, baca ayat dan fungsi membaca Al-Quran atau berzikir dalam situasi seperti itu adalah membuat kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dan pikiran itu menjadi jernih. Itu penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih detail bahkan lebih dramatis, saya pernah cerita di sini, Profesor Dr. Hamka itu selama ditahan di zaman presiden pertama kita, begitu ada petugas, beliau tahu bahwa petugas itu akan membunuhnya oleh petugas yang lain. Dia membawa alat kresek, zamannya tiba-tiba wajah petugas yang tadinya sangar dan terkesan, bukan terkesan, memang kelihatan ingin menyakiti ulama besar itu, tiba-tiba berubah wajahnya menjadi bersahabat dan rencana eksekusi membunuh dengan alat itu tidak jadi. Setelah dia pergi begitu akhirnya ditanya oleh, tadi Bapak baca apa? Loh, kenapa? Itu alat yang dibawa oleh itu alat setrum waktu itu, alat setrum. Dan rencananya Bapak akan dieksekusi. Kata Profesor Dr. Hamka, saya ini biasa membaca Al-Quran setiap hari. Saya biasa membaca doa zikir pagi dan segala macam. Nah, esok harinya petugas yang tidak membunuhnya itu datang lagi. Kali ini bertanya doa-doa. Oleh Profesor Hamka dituliskan doa itu, tadi kasihnya. Setelah diterima, setelah diterima, Hamka bilang, sebentar, jangan dulu kamu sholat nggak? Enggak. Nah, sholat dulu, karena doa itu dibaca oleh Rasul setelah sholat. Ini menjadi sholat. Tapi kisah membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Profesor Hamka yang selama 2 tahun 4 bulan beliau ditahan, khatam 150 kali. Saya ulangi coba. 2 tahun 4 bulan khatam 150 kali, itu berarti sehari 5 juz. Itu membuat kita belajar bahwa pekerjaan, ancaman, kemudian pikiran gak karu-karuan dan segala macam, maka ambillah manfaat dari Al-Quran dengan membacanya. Allah akan menenangkan kita, membuat pikiran jadi teratur, Allah akan menguatkan jiwa kita dan segala macam. Itu yang pertama. Tapi ini sudah sering kita bahas. Nah, saya mau bahas yang kedua ini. Bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Quran? Yang kedua dengan mentadabburi. Nah, di bagian inilah yang hadirin harus banyak merenung. Saya ajak hadirin, sudah pernah saya sampaikan pertanyaan ini, kalau hadirin masuk Kamis sore, Jumat atau malam Jumat atau Jumat pagi sampai siang, biasanya kita membaca surat, iya kan? Nah, kalau ditanya kenapa membaca surat Al-Kahfi, jenengan jawabannya sama. Memang disunnahkan, Ustaz. Kenapa Rasulullah menyunahkan membaca surat Al-Kahfi? Di antaranya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca surat Kahfi itu diselamatkan dari fitnah Dajjal. Sebuah fitnah di mana manusia itu bisa goyah imannya karena berhadapan dengan Dajjal itu yang memiliki dan diizinkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang membuat manusia itu bisa tidak percaya pada Tuhan, menghidupkan yang mati dan segala. Nah, saya ajak aja. Surat Kahfi itu kalau direnungkan jemaah sekalian, ditadaburi lah. Kebetulan saya bawa kitab tadabbur Quran. Kitab ini saya pakai untuk pengajian di rumah saya setiap Sabtu pagi untuk Bapak. Pakai ini semuanya. Pakai ini sama mushaf ya. Nah, di surat Kahfi itu dijelaskan, surat Kahfi itu surat yang menjelaskan kepada pembacanya bahwa manusia itu akan selalu menghadapi 4 ujian besar dalam. Pertama ujian agama, yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu, dan yang keempat ujian kekuasaan. Siapapun, kapanpun, dimanapun, 4 ujian itu pasti
dihadapi oleh manusia. Saya mau bahas yang ujian agama itu. Ujian agama itu maksudnya jemaah sekalian, apakah kita ini dalam kondisi seperti yang sekarang itu tetap mau mempelajari agama kita, melaksanakannya dan memperjuangkan agama. Maksudnya memperjuangkan itu anak diajak, istri diajak, teman diajak, tetangga diajak, kawan-kawan sekantor diajak, tetangga kanan kiri diajak. Itu artinya memperjuangkan agama. Nah, hadirin rahimakumullah, rata-rata kita tahu pemuda Kahfi itu ditidurkan oleh Allah berapa tahun? Kalau redaksinya begini, bukan 309 tahun, tetapi redaksinya 300 tahun ditambah 9 tahun. Itu redaksi. Para ulama tafsir menganalisis kenapa Allah tidak langsung ngomong 309 tahun. Kenapa yang disebut 300 tahun ditambah 9? Saya tidak mau jelaskan, tetapi kalau dibagi sekarang, satu generasi, ya, itu 70 sampai 60 sampai 75 tahun, ya, satu generasi, kita lahir sampai meninggal 60 sampai 75, maka 309 tahun itu kira-kira 5 sampai 6 generasi. Kira-kira begitu kan? Nah, apa hubungannya dengan kita? Pemuda Kahfi ini karena mereka itu mau melaksanakan agamanya, memperjuangkan agamanya, diberi kehormatan oleh Allah tidur 300 ditambah 9, 39 tahun. Atau dengan kata lain, mereka sampai bertahan 6 generasi. Yang berubah dan meninggal semuanya rajanya, rakyat berubah. Pertanyaannya jangan. Masjid Baitul Salam ini dengan kuliah sembunyi pagi hari ini, kira-kira jenengan yakin nggak? Sampai 30 tahun ke depan masih ada nggak? Hadirin mulai senyum-senyum kan? Apakah berlanjut pada 2 generasi? 2 generasi berarti sampai 100 tahun ke depan. Sampai 5 generasi. Tergantung kita, apakah kita mau melaksanakan agama dan memperjuangkan. Surat Kahfi yang kita baca itu surat tentang anak-anak muda yang karena melaksanakan agamanya dan memperjuangkan agama diberi kehormatan oleh Allah tidur 300 tahun tambah 9 tahun. Atau dengan kalian, umur mereka bertahan sampai 6 generasi. Kalau kita kemungkinan terbalik. Kalau kita melaksanakan agama dengan baik, memperjuangkan agama, anak istri diajak, mushaf Al-Quran dibelikan, kemudian buku agama diperbanyak, memang kita mungkin akan meninggal di usia 60, 70, 80. Tetapi insya Allah kehidupan agama ini akan bertahan 2 generasi, 3 generasi sampai berikutnya. Saya ngomong begini aja, coba jenengan kalau habis acara ini masing-masing ada yang ke Malang, ke Tulungagung, ke Madura, pas sholat zuhur mampir di masjid. Lalu pas di masjid ada yang begitu mau adzan rame masjidnya. Ada yang begitu sudah adzan selesai adzan bahkan mau qamat hanya ada imam dan satu jamaah yang jenengan sendiri. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa begini? Dia mungkin akan cerita, iya Ustaz, iya Pak. Masjid ini Pak, dulu ayah saya pernah bikin pengajian di sini. Tetapi orang-orang itu sibuk ke sawah dan segala macam. Tidak ada yang mau memahaminya. Akibat tidak ada yang memahaminya, begini nasibnya. Ya, itu contohnya ujian agama. Nah, hadirin sekalian, kalau agama di tempat kita ini, ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang macam-macam, mau bertahan sampai 309 tahun, pakai contoh, maka harus ada orang yang mempelajari agamanya, melaksanakan agamanya, dan memperjuang. Nanti hadirin sekalian mungkin karena sudah pensiun, rata-rata dipanggil, ayah saya oleh kantor ditugas kerjakan di Sulawesi, di Gorontalo, tapi masuk 100 kilo. Yang lain bilang, ayah saya di Timika dan segala. Tapi gimana ya, di tempat itu kata atasan saya itu muslimnya sedikit, mestinya tidak banyak dan segala. Bisa saja begitu didatangi walaupun muslimnya, tetapi di situ orang agama hidup, kemudian dilaksanakan baik, diperjuangkan, walaupun minoritas, tetapi kemudian kehidupan agama itu tetap berjalan dengan. Tetapi sebaliknya, mungkin kita hidup atau anak kita akan dikirim ke tempat kerja yang mayoritas Muslim, tetapi kok masjidnya tidak hidup dan ya karena itu tadi, karena agama tidak dipahami, tidak dilaksanakan dan tidak diperjuangkan dengan 309 tahun. Nah, tetapi saya tidak mau bicara ini, tetapi apa solusinya yang Allah ajarkan kepada kita kalau ujian agama terjadi dengan kita. Bukan kalau terjadi, dan pasti terjadi setiap saat.
Di surat Kahfi itu, jamaah Rasulullah, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-25 Allah bercerita pemuda Kahfi. Saya urut pelan-pelan. Ayat 9 sampai 25 Allah bercerita pemuda Kahfi. Tetapi ayat ke-7-nya sebelum Allah bicara dengan Allah mengatakan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sungguh aku menjadikan apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk aku uji mereka. Jelas Allah mengatakan untuk diuji. Nah, ujian pertama Allah ceritakan pada kita melalui pemuda Kahfi itu. Sudah saya sampaikan. Tapi dari sejak ayat ke-20 7, 28, 29 Allah berikan 3 jalan keluar. Kalau setiap saat kita menghadapi ujian agama. Maksudnya begini. Kalau setiap saat kita tiba-tiba di keluarga besar kita. Contohnya misalnya, pas nanti Idul Fitri kan ngumpul halal bihalal itu zamannya. Tiba-tiba kita bilang, nanti di-share di grup acaranya jam 11.20 kita isoma dulu. Setelah itu. Lalu tiba-tiba ada yang protes. Pak, nggak usah istirahat nanti aja, sholatnya belakangan aja kalau sudah acara selesai. Dan karena ini orangnya banyak dan segala macam. Kita mulai merasakan ini keluarga besar kayak begini, diajak sholat menu itu sudah. Kalau kita menghadapi ujian agama seperti ini, solusinya 3. 1, di ayat ke-27. Allah memulai ayat ini dengan utruma uhiya ilaika. Bacakanlah apa yang aku wahyukan kepada engkau Muhammad. Jadi para ulama termasuk di kitab yang saya bawa ini, solusi yang pertama, kalau kita ingin agar ujian agama itu bisa kita hadapi, sering-seringlah Al-Quran itu dibaca. Kalau direnung-renungkan hadirin mungkin merenung tentang apa sih besar efeknya membacakan Al-Quran dulu, sebagaimana Allah firmankan di surat 41 ayat 27 jamaah. Kalau Rasulullah membacakan Al-Quran, maka orang-orang kafir itu jamaah Rasulullah. Orang-orang kafir itu di sini Rasulullah membaca, sahabat membaca. Maka orang-orang kafir itu mencari penyair dan jagoan bersair. Lalu mereka diletakkan di tempat dekatnya Rasulullah dan para sahabat mengumandangkan syair sehingga suara mereka itu mengganggu Rasulullah yang sedang membacakan di surat 41 ayat 20. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian bisa mengalahkan Saya mau nanya pada Bapak. Saya ceramah hari ini, mungkin di masjid yang lain ceramah, ada khutbah Jumat kalau Jumat. Kira-kira yang mengganggu dan menggaduhkan kita ini ada atau tidak? Ada. Jumlahnya banyak. Tapi gaduhnya itu bukan mungkin gaduhnya di sini. Yaitu sekian banyak aplikasi yang memungkinkan orang itu beralih perhatian dan konsentrasi itu beribadah. Saya di rumah itu baru beli buku judulnya Generasi Cemas. Jadi handphone ini ya, itu tadinya tidak ada masalah sebelum dimasuki aplikasi. Jadi waktu handphone itu hanya untuk nelpon, WA, SMS, belum ada WA kan? Nggak ada masalah. Begitu masuk WA, YouTube, Facebook, IG, apalagi macam-macam ribuan aplikasi itu yang kata ahli mulailah itu membuat gaduh kita. Kalau istilah itu gaduh, orang beralih konsentrasinya dari A ke B, dari B ke C. Dalam bab kita, ini kan menurut habis assalamualaikum kanan kiri, ada orang nggak berpikir langsung buka WA di scroll. Jadi kayaknya kurang. Buka WA di waktu normal masih mengambil jatah zikir itu Tapi saya mau kembali jam. Jadi kalau ujian agama itu mau kita hadapi, sering-seringlah Al-Quran dibaca. Dibaca untuk diri sendiri, dibaca untuk keluarga. Karena kalau ayat Al-Quran itu masuk dan didengar kita, pengaruhnya, efek daya rubahnya, itu akan pelan-pelan menggeser hal-hal yang kalau pagi ini kan, saya suka kalau mau ngajar takwa itu. Ada anak muda
laki-laki suka jalan pakai apa namanya earphone yang sambil musiknya diatur di handphonenya jalan. Kenapa orang begitu, John? Kenapa yang masuk ke telinga kita itu bukanlah hal-hal yang mengingatkan, kamu punya Tuhan, maka berdoalah pada Tuhan. Kamu itu harus beribadah agar jiwamu kuat. Kamu punya orang tua, di mana orang tua harus dimuliakan dengan segala macam. Ayat-ayatnya dibaca dan segala macam. Itu yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an sudah sering, tetapi saya ingin mengatakan jamaah sekalian, jarak dari mulut kita ke telinga kita ini sejam ini. Tapi unik, kenapa ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sendiri tidak bisa mempengaruhi kita, jemaah. Tetapi justru kenapa suara musik, suara yang lain-lain yang jauh-jauh itu bisa masuk ke kita. Saya tidak ingin membahas lebih dalam, tetapi sering-sering membaca Al-Quran dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan menenangkan, menguatkan jiwa, kemudian pikiran menjadi lebih teratur, kemudian fokus menjadi lebih terarahkan kepada kewajiban-kewajiban kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Dalam bentuknya yang paling praktis, kalau hadirin sedang kerja, jalan, macam-macam, pokoknya sering-seringlah baca. Saya tertarik dengan ungkapan dan pengakuan rektor, mana Pak, depannya ITS itu, Hang Tua. Saya pernah ngisi acara di situ. Pak rektornya bilang, Ustaz, saya ini, karena rektor kan paling banyak nandatangin dokumen kan, beliau bilang, saya ini Ustaz, kalau nandatangin sekian menit sekali, per sekian menit, 20 menit, berhenti dulu. Dia berpikir. Ya. Ada teman di Al-Mu'ti itu mesti di sebelah sana ITAT. Ada yang namanya Pak Nur Aibon, beliau orang Bank Mega. Kata dia, Ustaz, saya ini punya atasan, Ustaz, kalau rapat lagi deadlock, macet, nggak ketemu ide, atasan saya itu bilang, sebentar saya tak ngaji dulu. Begitu selesai ngaji, dia kembali lagi mimpin rapat, ide itu ketemu. Nah, jamaah Allah, buat kita membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan hidup itu lebih dari sekedar menenangkan, menguatkan, menjawabnya, tetapi membuat kita pikiran ini kemasukan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dengan Al-Quran yang kita baca dan kita tadabburi. Hadirin kalau beli handphone atau jam digital, itu kan kalau mau dihidupkan biasanya ada manualnya kan? Satu. Tapi kalau kita kesulitan paling gampang di YouTube saja ketik mereknya apa, biasanya muncul. Itu nanti ada cara memakai. Sampai bisa. Saya kemarin kewalahan, ada anggota keluarga saya mau beli alat elektronik, susah. Sudah saya buka di YouTube, sudah persis sama, tapi nggak bisa. Tapi hanya oleh bantuan yang lain bisa dikerjakan. Untuk benda seperti itu saja orang mau membuka manualnya. Maka Al-Quran yang kita baca itu, hadirin sekalian, kalau jenengan dengan saya itu renungkan, maka kita akan tahu apa yang mesti dikerjakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, solusi dari Allah agar ujian agama itu bisa dihadapi, selain mempersering membaca Al-Quran dan dengan segala ikutannya, maksudnya membaca Al-Quran itu di rumah itu disediakan mushaf. Mushaf yang dipilih itu bukan mushaf yang biasa saja, tapi mushaf yang ada terjemahannya sehingga kita mengerti. Kemudian kebiasaan keluarga itu dijaga agar membacakan dengan baik dan segala macam. Maka hadirin sekalian, yang kedua kata Allah ayat ke-28 surat 18 ayat 28. Wastir nafsaka ma'al ladzina yu'minuna. Selalu berkumpul dan bersabar dengan orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini saya ini habis ini ada jadwal main bola. Ustaz, jangan datang terlambat, nggak kebagian rompi. Saya sudah diingatkan, tapi saya hitung-hitung, aduh, ini kalau buru-buru bisa ceramahnya bisa cepat-cepat namanya. Tapi hari Minggu pagi saya main bola, hari Kamis sore saya main bola. Berkumpul dengan banyak forum, hadirin tahu sendiri kan? Kadang berkumpul dengan kelompok A itu kita bisa mempengaruhi, tapi begitu pindah ke kelompok B kita terpengaruh, ya kan?
Kadang kita ngumpul dengan kelompok C, kita ini malah tambah nemen terpengaruhnya, ya. Ketemu kelompok yang lain tambah nemen lagi. Nah, Allah meminta kita di surat 18 ayat 28 itu berkumpul dengan orang yang beribadah. Kalau orang beribadah berarti ada imannya kan? Beribadah, ada imannya, beribadah, dan orientasi hidupnya itu adalah akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia. Dia kerja sebagai dokter, akuntan, kemudian insinyur, dan segala macam. Seluruh hasilnya itu digunakan untuk biaya pengabdian dan segala perintah kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Menjaga, berkumpul seperti ini, hadirin sekalian, itu akan membuat kita sanggup menghadapi berbagai ujian agama. Saya tadi ke sini itu rute Bogor Zaitun biasanya lewat Beratan Ngangkel. Ini enggak lewat ke Perapen. Di Perapen itu ke selatan ke arah Jemur Sari itu jalannya kan enak ya. Malam-malam jam segitu ada 3-4 anak itu trek-trekan ya. Luar biasa. Saya lalu kenapa ya? Ada pasti sepakat dengan begitu banyak anak-anak muda yang menghabiskan malam minggunya. Dan kalau jalan dari sini sampai ke bandara, banyak anak-anak muda itu pulang, banyak titik kumpulnya itu rata-rata mereka tidak helman, kemudian hanya bercelana pendek ya, dan menghabiskan malam. Nah, kita yang ke masjid nggak ada masalah, tapi anak kita, cucu kita, keluarga kita itu rawan masuk dalam kumpulan-kumpulan seperti itu. Yang lama-lama itu imannya tergerus, semangat dan kebiasaan ibadahnya itu meluntur dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang-orang seperti itu, jelaskan. Pertama, manfaatnya akan memperkuat iman yang sudah ada dalam kita itu menjadi jauh lebih kuat. Kalau tidak berkumpul dengan seperti itu berpotensi tergerus. Ya. Akademi sepak bola saya itu di Kebraun ini, Pak. Dan di Kecamatan Kebraun ada lapangannya itu. Latihan itu Senin, Rabu, Jumat. Kemarin yang U13 mengalahkan kesebelasan dari Sememi. Sememi itu dekatnya Budawa itu menang 3-0. Sudah sering menang ya, U11, 13, 15, 17. Tapi di tempat latihan itu saya bilang ke pelatih, usahakan anak-anak itu jaga sholat. Para pelatih itu saya memang tidak verbal ya. Kalau datang ke situ, saya mau sholat dulu, mesti ke itu. Atau kalau sudah menjelang maghrib, saya sholat, tidak langsung pulang. Hal-hal begitu, hadirin saya kondisinya. Hadirin tahu, pas saya datang ke akademi sepak bola itu, saya didatangi oleh orang tua. Kerjanya security. Dia nuntun anaknya, Ustaz, ini anak saya, Ustaz. Rumahnya itu di Banyu Urip ke Kebraun itu jauh. Tapi alasan dia jam sekarang mengantarkan anaknya untuk latihan ditemani, Ustaz, anak ini trauma. Ustaz. Kenapa, Pak? Mohon maaf, saya ceritakan ya. Anak ini saat pulang-pulang memergoki ibunya, mohon maaf, tidur dengan laki-laki lain. Jadi anak SD kelas berapa, Mas? Dia begitu pulang, ayahnya security, ya. Dia mendapati ibunya itu, mohon maaf, satu kamar, itu tidur dengan laki-laki lain. Akhirnya dicerai. Agar traumanya hilang, saya latihkan ke sini ikut Garti, Pak, Akademi Sepak Bola. Agar dia bisa, dan anaknya baik berubah. Nah, hadir surat 18 ayat 28 itu ya, Mas. Kalau tidak bisa didapatkan oleh anak-anak kita yang kerja di luar pulau, kuliah di luar negeri, dan segala macam, berpotensi anak-anak kita itu imannya tergerus, kebiasaan ibadahnya berkurang, karakternya tertular oleh orang-orang yang ada di sekitar. Nah, hadirin, mudah-mudahan kita menyadari apa yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah baca Al-Quran, berkumpul dengan ini, yang ketiga, yang terakhir adalah di ayat ke-29-nya banyak-banyak mengingat akhirat. Saya itu merenung jauh. Di Al-Quran ini, Al-Fatihah saja, jenengan dengan saya sudah diingatkan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Dia yang akan menjadi raja di hari kembali. Mengingat akhirat buat kita itu bukan untuk menghadiri dia kehidupan, bukan. Justru mengingat akhirat membuat kita aktif, rajin, serius menjalani hidup, karena kita tahu hidup itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ingat akhirat itu bukan berarti mengucilkan diri, tidak. Ingat akhirat itu normal semuanya.
tetapi kita mengerjakan semua kesibukan kita dengan kesadaran penuh bahwa ini akan diberi pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta tanggung jawab. Kalau hadirin buka 30 juz itu, hadirin akan geleng-geleng. Ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, kematian, dan segala macam banyak sekali, dominan. Karena memang manusia itu berpotensi, hadirin sekalian, berpotensi lupa kepada akhiratnya dan kemudian tenggelam. Saya nggak tahu, saya pernah ngangkat jenazah dan jenazahnya dari keluarga saya di Kediri. Orang yang ngangkat peti mati itu bisa ketawa-ketawa aja. Dan yang diobrolkan itu tidak ada hubungannya dengan mayat yang diangkat. Coba ya. Ada kan sering kan takziah, orang jaraknya dari itu 10 meter, tapi omongannya tidak tentang itu. Omongannya tentang orang ketawa-ketawa semua. Kenapa bisa begini? Inilah yang kata Ibrahim bin Adam, doa kalian itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mengangkat dan mengantar orang mati ke kuburnya, tetapi kalian tidak ingat. Kita kan sama-sama tahu zaman sekarang, orang itu, saya mohon maaf, baru saja kehilangan seorang teman, lebih muda dari saya, lebih muda, alumni IKIP. Anak ini dulunya anak pang, tahu kan pang ini, dan bertobat jadi baik. Meninggal usianya sangat muda. Saya tanya, kenapa meninggal? Diabetes dan komplikasi. Ya. Tapi hadirin sekalian, kata Ibnu Qayyim, kematian itu tidak ada hubungannya dengan sehat dan tidak sehat, tua dan tidak. Tetapi kematian itu Allah yang mengatur. Nah, hadirin, ingat kematian itu bukan membuat kita itu malas bekerja, enggak. Ingat kematian itu bukan kita itu ingin tidak ke pasar. Normal semuanya. Tetapi orang yang ke pasar tapi ingat mati, orang yang bekerja tapi ingat mati, orang dokter tapi ingat mati, perawat yang ingat mati, itu membuat dia bisa mengerjakannya dengan cara yang baik dan waspada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renung-renungkan ya. Baca Al-Qur'an, menjaga untuk terus berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan ingat kematian itu menjadi benteng yang luar biasa kalau kita atau keluarga kita menghadapi ujian agama. Artinya tiba-tiba agama di tempat kita bekerja, di tengah kita tiba-tiba diabaikan, orang-orang tiba-tiba kemudian seenaknya sendiri. Dengan 3 hal itu kita bisa menghadapinya dengan sangat baik. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat, dan monggo kita masih ada waktu sampai suruh kita jam berapa? 5 lebih berapa? Enggak sampai 22, Pak. Sebentar. Kalau terbitnya matahari itu 10, 11. Berarti ini sudah bentar lagi. Nah, nanti salatnya itu 10-15 menit setelah itu. Ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, Ibu boleh. Di Madura itu Pak, kalau maulidan itu ininya uang 100.000 ya. Bisa dicabut gitu Pak. Jadi ada saja tradisi. Makanya Madura kalau maulidan itu Bangkalan Sampang itu orang Madura pada turun sendiri. Asing juga kalau pengajian subuh ini dikasih begitu. Setiap pulang jamaah salat itu diamplopi, isinya bukan 1.000, 500.000. Waduh, pasti banyak di sini. Ada, monggo. Sebelum ada pertanyaan, monggo, apa? Monggo. Iya. Ya. Kenapa? Ya, itu benar. Saya juga mikir ya. Hadirin kalau buka pakai Google saja, apa artinya fitnah Dajjal gitu ya. Jadi Dajjal itu kelak ditakdirkan oleh Allah, ini makhluk ini bisa menghidupkan yang mati jadi hidup. Tapi dengan izin Allah SWT. Pokoknya bisa melakukan sesuatu yang membuat goyah keimanan seseorang pada Tuhan. Nah, 4 cerita di surah Kahfi, Pak. Pemuda Kahfi ini ditidurkan 309 tahun. Allah berbicara pada kita bahwa kalau kalian
manusia itu bisa berumur 60, 70, 80 tahun, itu normal. Tapi kalau manusia bisa hidup sampai 39 tahun, Allah ingin mengarahkan kita bahwa yang maha berkuasa menghidupkan itu adalah Allah. Itu hubungan yang ini. Yang kedua, kisah pemilik dua kebun. Dari ayat berapa? 32 atau ayat berapa? Sampai ayat 44. Jadi dua orang itu, yang satu punya kebun banyak tapi orangnya tidak punya iman, yang satu orangnya beriman tapi tidak banyak kayak. Nah, ini berteman, lalu yang punya kekayaan itu diingatkan, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kebunmu dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini terwujud karena pemberian Allah dan tidak ada kekuatan ya. Diberitahu begitu tuh nggak mau dan macam-macam. Dalam waktu singkat kebun itu habis. Lewat fenomena ini Allah juga ingin menyatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, bukan soal membuat orang tidur bisa lebih lama, tetapi yang kaya tiba-tiba bisa. Nah, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir juga penuh dengan hal-hal begitu. Jadi memang lewat surat Kahfi itu Allah mengingatkan manusia bahwa mati, hidup, kaya, miskin, ya, kemudian berilmu dan segala macam kekuasaan itu adalah sepenuhnya kekuasaan Allah dan bisa terjadi. Nah, dengan menghadapi Dajjal, tapi kita sudah membaca surat Kahfi itu bisa tidak terpengaruh. Jangan sampai Dajjal, Pak. Sekarang itu saya kemarin ketemu habis khutbah di mana? Fakultas Kedokteran UNEL. Teman saya dosen mikrobiologi. Saya tanya, "Dok, berapa hari dalam seminggu ngajar?" Dia nggak terlalu, tapi saya sudah sekarang terbantu dengan AI. Nah, AI itu kalau jenengan ngasih perintah tidak jelas, tidak detail, itu bisa keliru, Pak. Yang cocok sederhana misalnya, apakah Anda kenal Pak Zainullah? Itu nanti kalau aja, mohon maaf saya tidak kenal Zainullah, akan begitu, Pak. Tapi kalau jenengan kasih, apakah Anda kenal Pak Zainullah, Pondok Rosan, Takmir Masjid Baitul Salam, dia akan bisa nyebut. Jadi AI itu kalau jenengan kasih batasan yang jelas dia tahu. Tapi kalau dibiarkan ngawur dia. Saya pernah nanya, apakah Anda kenal Yusuf Rohana? Disebut Yusuf Rohana lulusan ITB, padahal teman saya dulu lulusan ITS. Nah, hal-hal begitu membuat orang itu menganggap bahwa AI bisa segala-galanya, padahal AI itu terbatas. Hanya cepat saja. Ada yang lain, Bapak Ibu? Monggo, Ibu, kalau ada. Ayo. Oh, boleh. Ini nanti ada sarapan, Pak? Oh, iya. Boleh tahu bocorannya menunya, Pak? Oh, soto. Oh, enggak, Pak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak ini langsung merespon cerita saya tadi. Jadi, nah ini saya tidak langsung. Oh, boleh. Iya. Iya, baik. Iya, iya, betul semanun. Ini menarik pertanyaan. Saya jawab pertanyaan pertama. Jadi beliau ini namanya Roy Raymond, namanya sudah nama timur ya. Yang begitu datang itu kelihatan orangnya itu petarung ya. Dan saya dengar, saya biasa di Kerembangan, Pasar Turi dan kawasan begitu ya. Lalu beliau cerita, saya sih awalnya nanya, Bapak ini Gojek itu pernah nggak dihadang? Saya dibegal atau begal ya kalau balik? Begal atau begal? Begal ya. 8 kali dan 8 kali 4 berhasil saya bunuh. Ya karena mereka begal-begalnya itu niatnya memang merampok dan segala macam. Orang yang dirampok dan berhak membela dan kalau dia membunuh, karena memang rata-rata begal itu niatnya memang mencederai. Makanya dia ngasih, Bapak kalau dibegal, ini tipnya, saya udah jadi. Bapak langsung serang dia, jangan berikan dia kesempatan menyerang Bapak. Pasti dia akan
drop gitu. Helmnya itu hancur Pak, dua-duanya, gara-gara apa namanya dia gunakan. Karena rata-rata pakai senjata. Jadi kalau melihat kejadiannya juga, apakah berdosa? Saya pikir kita sepakat. Dia kan membela diri, Pak. Dan yang hendak membegal itu rata-rata mabuk. Itu yang. Tapi saya mikir 8 kali dibegal, rasanya gimana? Dan 4 diantaranya berhasil dibunuh dan 3 di antara mereka berhasil, mohon maaf, dibuat cacat permanen, Pak. Luar biasa. Memang itu sudah masuk. Tadi kita tahan dulu 10 menit nanti. Nah, soal Ali Imran, Yusuf, Maryam, apa lagi Pak? Al-Baqarah. Gini Pak, memang sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, katanya kalau anaknya mau cantik bacakan surat Maryam. Tapi kalau bapak ibunya tidak ganteng dan tidak cantik ya nggak ketemu jalurnya Pak. Bahkan bisa ramai itu Pak, banyak kejadian itu. Jadi ayah ibunya itu putih, anaknya hitam Pak, kulitnya. Ngamuk itu Pak, kok bisa? Berarti ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Tapi gini Pak, nah ini pentingnya. Di surat, di kitab Taurat ini, kenapa surat Maryam itu perlu dibacakan kepada, bukan soal cantiknya. Karena surat Maryam itu surat yang berbicara, kalau kalian ingin punya anak, jangan hanya demi agar ada pelanjut keturunan, itu cita-cita biasa. Tapi punya anak itu agar agamamu bisa dilanjutkan oleh anakmu dan agama anakmu bisa dilanjutkan oleh cucu. Maksudnya agama itu bisa terus diwariskan. Nah, surat Maryam itu bicara itu. Jenengan kecewa nanti kalau anaknya tidak secantik apa namanya yang jenengan bayang. Surat Yusuf itu luar biasa. Ini surat Yusuf adalah surat tentang seorang yang berjuang menghadapi pengkhianatan, rencana pembunuhan bukan dari orang luar, bahkan orang itu Yusuf. Tetapi semua orang yang berada dalam surat Yusuf itu semuanya bisa damai dan tapi surat Yusuf itu unik kan, begitu Yusuf jadi raja di Mesir kan, itu saudara-saudaranya kan ditarik untuk tinggal di mereka kan mestinya bisa baik, tapi mereka dikasih lokasi malah bikin resek. Jadi awal Bani Israel begitu. Nah, kalau jenengan membacakan surat Yusuf, tetapi sekaligus menceritakan isinya Yusuf, Yusuf dan Sofaya itu bagus secara psikologis bagi tapi Ustaz, siapa yang mau cerita ya? Nah itu mudah-mudahan nanti jenengan bisa sering. Ada sekarang banyak Pak hikmah surat Yusuf, kandungan surat apa namanya Maryam sudah banyak. Kalau Al-Baqarah dan Ali Imran dibacakan Al-Quran seluruhnya Pak kalau dibacakan pada orang yang sedang hamil apa melahirkan itu secara psikologis efeknya itu pasti menenangkan. Dan banyak cerita orang-orang yang mau melahirkan itu dibacakan itu jadi lebih tenang dan mudah melahirkan. Tapi ini kisah orang baca Al-Baqarah kena COVID Pak, lucu. Di balik papan saya ketemu orang, Ustaz, cerita ke saya langsung. Saya ini sudah yakin malam itu akan meninggal. Lalu saya baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bapak baca Al-Ikhlas, enak kan Al-Ikhlas? Kan pendek kan? Yang di Sidoarjo, di Masjid Al-Mila itu, saya kena COVID seri Delta. Nafas saya sesak, putus-putus. Saya tanya pada teman saya, pada Ustaznya itu kenal saya. Saya harus baca surat apa? Nah, Ustaznya bilang, Bapak baca Al-Baqarah. Orang sesak, nafasnya udah putus-putus, disuruh baca Al-Baqarah. Tapi dua-duanya sembuh, Pak. Jangan pilih aja mau baca yang Al-Ikhlas atau yang Al-Baqarah. Tapi itu Al-Quran terjadi. Nah, saya pikir orang hamil dibacakan Al-Baqarah minta yang pendek. Wah, kelamaan kayak gitu. Tapi kalau kandungannya diceritakan, Mbak, ininya pasti akan. Tapi ceritanya pelan-pelan, Mbak. Terakhir mungkin tentang bacakan, Mbak. Saya punya teman dosen di Unmu Gresik, Pak. Suaminya langsung gitu. Ustaz, istri saya ini, setiap adzan di televisi kan banyak macam adzan kan lagi. Itu mohon maaf, perutnya itu didekatkan ke televisi agar bayinya itu dengar adzan. Begitu lahir anaknya itu sensitif terhadap adzan. Kalau dengar adzan mau salam, dengar adzan. Jadi kalau dibalik gini, Pak. Kenapa kita ini jarang ke masjid? Dulu yang kita dengar itu bukan adzan. Yang dengan dangdut, karaoke dan sebagainya. Makanya tidak suka ke masjid ya gitu. Saya itu geleng-geleng, bisa ya gitu. Walau bersama. Gitu Pak. Ya. Ada lagi Ibu? Cukup ya? Monggo.
Masih. Baik. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sengaja ini nih, saya mau cerita nih soal kondisi Indonesia, Pak. Jadi sekarang toko buku di Indonesia itu tinggal di mana, di Surabaya, tinggal Togamas, Pak. Sorry, Gramedia. Togamas yang di Margarejo ini sudah tutup, kecuali juga toko buku agama di Ampel. Tapi buku-buku yang dicetak itu semakin banyak. Jenengan dengan saya itu, ini masalahnya. Saya sengaja bawa buku ini, buku Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dan Al-Fatihah sampai Anas. Buku ini saya pakai satu di Masjid Salahuddin Puri Suraja. Setiap Rabu, Pak, ada jamaah tahsin, mulai banyak 80. Saya sarankan pakai ini. Itu akan membantu. Kalau ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu, Bapak di sini mungkin pasti ada. Habis subuh sampai menjelang suruh itu kan ada yang bertahan itu. Kalau lagi ngumpul, sebaiknya jenengan baca. Bahkan dan sebentar nanti jadi. Tapi ini penting, jenengan kalau tidak sempat baca tafsir yang segitu tebal, kitab ini saya ada itu membantu karena ini menjelaskan tujuan Al-Fatihah sampai A. Pentingnya tahu tujuan itu berarti jenengan tahu apa yang mesti dikerjakan dengan masing-masing surat. Saya bilang saya harus cerewet karena buku-buku berkualitas itu diterjemahkan, tetapi jamaah masjid itu tidak banyak yang itu saya ingin. Kemarin di Masjid Ukhuwah Islamnya di Perak saya sampaikan ini, saya bawa jamaahnya itu, iya Sir, kalau soal harganya, ini harganya biasanya 148, tapi biasanya dipotong 20% jadi 118.400. Saya sengaja menyampaikan ini agar jenengan bertemu dengan referensi yang kalau tidak sempat baca tafsir yang tebel itu, baca ini di bawah mobil bisa. Ini isinya enak, ini kan sistematis. Dan ditutup dengan motivasi yang baik di belakang. Setelah surah An-Nas, beliau menasihati berbagai nasihat agar kita itu lebih dekat dengan Al-Quran. Begitu, Pak, sekarang selebihnya nanti saya sampaikan pas ngobrol pas. Saya tidak akan main bola, Pak. Sudah sering diajak untuk sarapan, tapi saya menolak sarapan kali ini, nyerah saya. Sarapan bareng. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.